Masih bersama saya Gede Satria di Breaking News, pemirsa. Anda menyaksikan jalannya pendaftaran calon gubernur di Pilkada Jakarta periode 2024 hingga 2029. Beberapa saat ini pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sudah hadir bersama dengan pimpinan dan komisioner KPU Jakarta. Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Gara-gara lu jadi gua ngomong. Kayak Bang Aming lebih nyaman ngopi gitu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Sorry ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita kebiasaan merdeka. Pak Ketua, yang mana? Lupa. Aku sengaja lupain. Wahyu ini, kawan lama juga. Hari ini Pak Wahyu dan teman-teman semua, saya mewakili partai untuk mengantar calon kita, yaitu Pak Pramono. Kalau ini udah kenal dong Sidul. Berdiri dong lo. Oh padu. Untuk mendaftar di sini Pak Wahyu yang terhormat, untuk bertarung, ya, dan untuk dimenangkan. Lu jangan bohongin gue lagi. Bercanda kita. Jadi itu Pak Ketua, ya, mohon bantuannya. Mudah-mudahan kita punya administrasi semua udah lengkap dan bisa diterima dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Dilanjutkan dengan Merdeka! penyerahan dokumen persyaratan. Merdeka! Dilanjutkan dengan penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur oleh pimpinan partai politik pengusul kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari calon gubernur Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KPUD dan seluruh jajaran pimpinan KPUD dan seluruh staf yang hadir. Teman-teman Bapak calon wakil gubernur Rano Karno, teman-teman Dewan Pimpinan Pusat Partai yang hadir, ada Pak Ahok, ada Pak Nusirwan, Bu Risma, Pak Eriko, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama syukur alhamdulillah pada hari ini pasangan calon Pramono Anung, Rano Karno didaftarkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Pak Pram mau menjadi calon gubernur? Padahal saya ini udah kenyang banget. Menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR, di kabinet 2 kali, zaman Ibu menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden, wakil sekjen partai, sudah kenyang banget. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul, bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah ya kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Padahal harusnya hari ini istri saya sudah berangkat ke Italia karena ada sahabat saya yang menikah. Saya baru berangkat hari Sabtu dan sudah dapat izin presiden. Tetapi karena amanat yang diberikan, maka saya minta izin kepada istri saya hadir.
waktu saya minta izin awalnya kok begitu gitu. Tapi akhirnya istri saya menyetujui, tapi dia bilang ganti untung. Artinya seluruh biaya yang keluar ditanggung kembali oleh saya. Yang kedua, karena saya ini masih berada di dalam kabinet, saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju, beliau mengatakan, Mas maju aja, nggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi pagi-pagi. Bapak serius, saya boleh izin maju, silahkan maju aja. Jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Dan saya sudah berjanji, apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya, untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama, dan banyak yang menanyakan kepada saya pribadi, apakah Mas kan nggak pernah tampil di TV, orang nggak kenal. Memang nggak kenal, saya memang nggak mau persiapkan diri. Dan nggak perlu dikenal. Tapi kesempatan ini dalam waktu singkat saya meyakini pasti orang akan kenal saya. Minimal Pramono Anung dan Rano Dulkarna akan dikenal kembali. Terima kasih, mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa hadir bersilaturahmi dengan para pasangan calon dan partai pendukung dalam rangka penerimaan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, sebelum saya lebih lanjut, saya akan memperkenalkan dulu jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta. Jadi nanti kalau ketemu di jalan kan mungkin bisa saling berkomunikasi. Saya sendiri Wahyudinata, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Di sebelah kiri saya, silakan Ibu, ada Ibu Astri Megatari, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Oh, Jenap. Mau jadi Jenap ya? Di sebelah kirinya ada silakan Pak Fahmi Zikrillah, Ketua Divisi Data dan Informasi. Jadi mengenai data pemilih dan informasi kepemiluan bisa ke Pak Fahmi. Sebelah kirinya silakan Bu Nelvi Agustina, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik. Ya sebentar lagi juga akan masuk persiapan logistiknya. Sebelahnya ada Pak Dodi Wijaya, Divisi Teknis Penyelenggaraan, termasuk pencalonan, nanti pemilu dan proses-proses dana kampanye. Sebelah kirinya ada Bang Tarmizi, Pak Tarmizi, Divisi SDM dan Litbang. Jadi di KPU ada Divisi SDM dan Litbang, silakan Bang. Di sebelah kirinya ada Pak Irwan Supriyadi Rambe, Divisi Hukum dan Pengawasan. Dan di sebelah kirinya ada Pak Dirja Abdul Kadir, Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, yang tentu saja mempersiapkan beserta jajaran, ada Pak Kabak dan segala macam. Sebelumnya kami mengucapkan pertama mohon maaf kalau memang ada pelayanan kami yang kurang maksimal. Memang tempat kami terbatas, tapi kami yakin kami bisa aja bikin di luar. Tapi kami meyakini bahwa dengan kehadiran Bapak-Bapak Ibu partai politik, pasangan calon ke kantor KPU, kita bisa lebih akrab dan suasananya lebih khidmat. Saya rasa seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu saja kami juga mengucapkan selamat datang kepada pasangan calon dan para partai pengusung, baik itu dari DPP, PDI Perjuangan, DPD, Bang, izin Bang, Bang Adi, Pak Adi Wijaya dan jajaran. Alhamdulillah KPU kemarin sudah menerbitkan pengganti PKPU 8 ya, tahun perubahan PKPU 10, perubahan PKPU 8, di mana dengan adanya PKPU tersebut tentu saja pelaksanaan acara bisa berjalan sesuai dengan aturan main yang ada.
Dan tentu saja kami menginformasikan kepada Bapak Ibu pasangan calon yang terhormat bahwa sehabis acara ini kami akan mengeluarkan surat rekomendasi pemeriksaan kesehatan, yang kebetulan kami pemeriksaan kesehatan itu akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang nanti kalau pasangan Pramono dan Pak Rano hadir pertama, otomatis nanti akan diperiksa juga di hari pertama. Hari pertama itu kami akan melaksanakan di tanggal 30 ya, sehabis proses ini 30 Agustus. Jadi mohon nanti syarat-syarat yang diperlukan, misalnya harus berpuasa sebelumnya dan hal-hal lain yang memang dipersiapkan, mohon untuk dipersiapkan, karena memang salah satu persyaratan calon yang akan kami nilai yaitu sehat jasmani, rohani, dan tidak ada penyalahgunaan narkotika. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami menginformasikan bahwa setelah ini kami akan melaksanakan penelitian administrasi. Jadi tahap pendaftaran ini hanya nanti akan melihat berkasnya lengkap atau tidak lengkap. Setelah itu ada administrasi tanggal 29 sampai tanggal 4 September. Selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian perbaikan. Kalau ada perbaikan, saya yakin dengan proses yang cepat ini, kalaupun ada data yang perlu diperbaiki, kami masih menerima perbaikan itu di antara tanggal 6 September sampai dengan 8 September. Tentu saja kami minta kerjasamanya juga dengan LO pendukung, LO penghubung ya, untuk berkoordinasi dengan kami untuk bagaimana kami bisa melakukan pelayanan yang maksimal terhadap pasangan calon yang akan nanti berlaga pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada pelayanan yang kurang maksimal. Kami mohon kerjasamanya juga untuk sama-sama kita menjaga kondusivitas DKI Jakarta, terutama setelah penetapan calon nanti tanggal 22 kita akan ada namanya kampanye, dan itu mohon sama-sama kita jaga Jakarta agar tetap kondusif, karena kami punya tagline suara kita masa depan Jakarta. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat cenderamata oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Berkenan Ketua KPU DKI Jakarta menyerahkan kepada calon gubernur DKI Jakarta. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Atas karunia-Mu lah kami bisa hadir di sini. Maka berkahi dan diridhoilah pertemuan ini. Berilah pertolongan kepada kami, karena Engkaulah penolong kami. Dan jadikan di antara kami rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Limpahkanlah kepada kami semua kesehatan, kekuatan, kemudahan, kecerdasan dan kearifan dalam melaksanakan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini, sehingga menghasilkan pemimpin yang jujur dan amanah, memiliki prinsip yang lurus, wawasan yang luas, berdedikasi mengabdi kepada masyarakat, dan berkomitmen kuat terhadap kesejahteraan dan keadilan, sehingga tercapai angan-angan Jakarta menjadi kota Madinatun Mutmainnatun Sakhoan Warokhoan, kota yang aman, tentram, murah hati dan sejahtera. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi insan yang memberi faedah untuk diri kami, agama, keluarga, bangsa dan negara kami. Perbaikilah amalan kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan, dan jauhkan kami semua dari segala keburukan. Allahumma ji'al ijtima'ana ijtima'an marhuma, wa la tufarriq hadzal jam'al mubarak illa bidhanbin maghfurin wa amalin mutaqabbal wa sa'yin mashkurin wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah berkumpulnya kami di sini sebagai perkumpulan yang penuh rahmat. Jangan pisahkan silaturahmi yang penuh berkah ini
kecuali dengan ampunan dosa, amalan yang diterima, ikhtiar yang mulia, dan usaha yang tidak akan gagal. Ya salam ya mu'min, salimna wa aminna wa sya'ba Indonesia wa zu'amaihim. Wahai Tuhan yang maha penyelamat dan pemberi aman, berikanlah keselamatan dan keamanan kepada kami dan bangsa Indonesia serta para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami mengundang menuju ke atas panggung Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pimpinan partai politik untuk melangsungkan sesi foto bersama. Ya, baik pemirsa, Anda saat ini baru saja menyaksikan Sekali lagi kami mengundang ke atas pasangan panggung. Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh PDIP akhirnya diterima oleh pihak KPU Jakarta yang diwakili oleh Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata. Sesi foto bersama. Dan kita masih terhubung dengan Bung Pangi Syarwi di sambungan Zoom kami. Bung Pangi, apakah Anda masih bersama kami? Masih, Mas Gede. Ya, Bung Pangi, apa kabar Bung Pangi? Kabar baik, Bung Gede. Ya, hari ini kita kembali menyaksikan bagaimana Pilkada Jakarta ini sepertinya sudah menemukan titik terang begitu ya, siapa-siapa saja yang akhirnya akan berkontestasi. Jika Anda melihat hari ini ada Pak Pramono Anung dan Rano Karno, ini yang merupakan dua kader terbaik PDIP yang saat ini bisa diajukan. Bagaimana Anda melihat kans mereka bersaing dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono? Ya, kalau kita melihat kansnya tetap punya peluang besar ya. Bukan peluang tipis ya, karena melihat Pak Pramono ini kan rekam jejaknya bukan kaleng-kaleng, bukan main dan tidak main-main gitu. Beliau pernah menjadi anggota DPR 4 periode bahkan. Ya, pernah menjadi menteri di era Bu Mega sampai era Pak Jokowi. Beliau juga kader terbaik di PDIP, orang yang loyal, yang tegak lurus dan punya komitmen pada PDIP-nya gitu. Jadi begitu juga Rano Karno pernah jadi gubernur di Banten dan beliau pernah jadi anggota DPR juga dan banyak pengalaman. Jadi dua sosok ini menurut saya figur tokoh yang punya kompetensi, punya kapasitas, punya jam terbang dan punya track record dalam kinerja. Dan mereka sudah teruji gitu di pemerintahan, baik Rano Karno maupun Pak Pramono ini gitu. Meskipun beliau katanya tadi kan saya nggak populis, saya nggak pernah tampil, Betul. tapi menurut saya itu adalah kekuatan beliau. Kenapa itu menjadi kekuatan? Karena orang nggak kenal, justru orang ingin tahu sejauh mana, seperti apa namanya sosok tokoh yang namanya Pak Pramono ini, seperti apa. Nanti tinggal dijelaskan kepada masyarakat sejauh mana, disosialisasikan lagi kepada masyarakat apa yang menjadi prestasi, kinerja, capaian, dan bagaimana mereka menjalankan kepemimpinan selama ini, strong leadership-nya dan seterusnya. Iya, tapi Bung Pangi, kalau kita melihat, kita tidak bisa tutup mata bahwa elektabilitas juga cukup berpengaruh dalam sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah, dan saat ini masih belum ada rasanya, ya mungkin belum ada ya, bagaimana elektabilitasnya pasangan Rano Karno dan Pramono ini bisa kita akui masih jauh di bawah pasangan RK dan Suswono. Ya, kalau memang elektabilitas per hari ini misalnya memang itu kita harus akui bahwa survei hari ini memang masih Ridwan Kamil gitu. Tapi intinya kan survei itu tidak per hari ini. Nanti akan kita lihat bagaimana tren perkembangannya, pertumbuhan insentif elektoralnya, adanya elektabilitas yang berpotensi sentimennya positif, semakin populis, semakin disenangi masyarakat. Bung Pangi, kita tahan terlebih dahulu ya, ini sebenarnya Pak Pramono mau ada konferensi pers nih. Kita dengarkan bersama pemirsa.
Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Dul Karno mendaftarkan diri menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua KPUD, berdasarkan PKPU yang baru, maka syarat telah terpenuhi untuk didaftarkan dan semua dokumen telah kami sampaikan. Kalau nanti masih ada perbaikan, tentunya akan kita lakukan perbaikan. Saya dan Bang Dul terus terang, terutama saya pribadi dan termasuk Bang Dul, sama sekali 5 hari yang lalu pun membayangkan untuk menjadi calon itu tidak. Artinya apa? Artinya bahwa kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, turun ke bawah, dan sekaligus menyapa seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan ini saya tentunya ingin menyampaikan bahwa saya harus berterima kasih yang pertama kepada Partai PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati dan Sekjen Partai yang telah mengusung kami berdua. Yang kedua secara khusus kepada istri saya dan keluarga yang terkaget-kaget menjadi calon, padahal hari ini harusnya istri saya sudah ada jadwal untuk datang ke acara kawinan sahabat kita berdua di Italia. Tetapi karena acara ini luar biasa, maka istri saya membatalkan. Tapi jangan salah, istri itu selalu menang. Katanya jangan ganti rugi, tapi ganti untung. Yang berikutnya, secara pribadi, karena saya saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya telah menyampaikan dan memohon izin kepada Presiden sebanyak 2 kali. Ketika menyampaikan permohonan izin yang pertama, beliau dengan spontan menyampaikan, "Mas, tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan seperti ini, harus maju." Walaupun terus terang pada waktu itu saya masih ragu-ragu mau maju atau tidak. Besoknya kemudian saya minta izin kembali kepada Presiden, "Bapak, saya akan maju karena memang permintaan partai, desakan dan sebagainya untuk maju." Akhirnya beliau menyampaikan bahwa ya sudah, maju saja, bismillah. Artinya apa? Saya telah mendapatkan izin baik oleh istri dan keluarga, oleh Presiden, dan yang terutama tentunya oleh Ibu Megawati dan partai yang mengusung kami untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada tahun 2025, tahun 2030. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi keinginan kami bersama, saya sudah sampaikan secara terbuka dengan Bang Dul, bahwa kita memang benar-benar ingin membuat Jakarta lebih ramah, lebih bersahabat, lebih melayani Jakarta untuk semuanya, dan nggak perlu tagline yang terlalu hebat-hebat, karena saya ini adalah betul-betul goeser, hampir setiap minggu saya goes 3 kali maupun lari di GBK, sehingga saya tahu daerah-daerah yang perlu dilakukan perbaikan. Banyak orang bertanya kepada saya pribadi, "Mas Pram, kan nggak pernah muncul di ruang publik lebih dari 7 tahun. Saya memang tidak pernah muncul sama sekali. Memang diwawancarai juga tidak mau, disut nggak mau, paling ada di belakangnya Pak Jokowi atau di belakang Ibu Mega. Karena selama ini memang mengerjakan untuk dapur. Jadi orang kalau mengerjakan untuk dapur itu nggak perlu terlalu pecicilan di ruang terbuka. Dan saya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk itu. Tetapi saya meyakini dengan pengalaman panjang saya, udah 4 kali menjadi anggota DPR, pernah menjadi pimpinan Dewan, 2 periode menjadi menteri, dulu pernah menjadi wakil sekjen partai, dan pengalaman panjang ini tentunya mudah-mudahan kalau saya diberikan izin dan kesempatan oleh rakyat Jakarta, saya akan bekerja sungguh-sungguh dengan Bang Dul untuk melakukan perbaikan yang ada. Dan saya sudah menyampaikan kepada Bang Dul berdua bahwa kita berdua dalam berpolitik untuk konsentrasi, untuk persaingan di dalam
pilkada ini dengan gembira, dengan riang gembira. Tidak perlu menjatuhkan dan sebagainya, kita dengan riang gembira, walaupun kita hanya didukung oleh satu partai, yaitu PDI Perjuangan, tetapi kami meyakini bahwa kami akan mampu berkoalisi dengan rakyat Jakarta untuk memenangkan pertarungan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sekalian. Apa yang disampaikan Mas Pram adalah benar, bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta. Teman-teman sekalian, ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung. Beliau mengatakan, sebentar lagi DKI akan ditinggalkan. Kaget saya. Apa maksudnya, Bu? DKI tidak akan jadi ibu kota. Dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Saya perintahkan kamu, dan ini hak prerogatif Ketua Umum, tidak ada diskusi, dampingi Pak Gubernur Pramono Anung. Saya berterima kasih kepada teman-teman DPP. Hari ini teman-teman melihat, di sini ada Ahok, di sini ada Bang Eriko, di sini ada Bu Risma, di sini ada Aming, di sini ada Pak Nusirwan, di sini ada, artinya Pak Aryo Bimo, artinya semua yang ada di sini pantas untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur. Ibu Ketua Umum telah melatih kita untuk bersaing dalam kategori yang sehat. Hari ini, tadi malam sudah diputuskan, calon gubernur ada Pramono Anung dan wakil gubernur ada Rano Karno. Hari ini Ahok pun mengantar kita. Semua Eriko mengantar kita. Semua Mas Edi Pras mengantar kita. Artinya apa? Kita sepakat untuk membangun Jakarta bersama-sama. Jadi sekali lagi, secara realita memang kami didukung oleh satu partai yaitu PD Perjuangan. Tapi saya yakin masyarakat Jakarta akan memberikan kita kesempatan untuk membenahi dan membangun kota yang kita cintai ini. Yang pasti Babe Sabeni bilang, sekali-kali gue melihat lo jadi wakil gubernur DKI dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pramono dan Rano yang biasa disapa sebagai Dul untuk foto bersama dengan para kader dan pimpinan DPD dari PDIP. Kita melihat bersama bahwa ini merupakan saat yang cukup istimewa karena memang diakui oleh Pramono sendiri bahwa beberapa waktu yang lalu memang tidak menyangka bahwa dirinya akan ditunjuk oleh Ibu Megawati untuk berkontestasi. Baik, saudara-saudara, kami ingin memberikan kesempatan mungkin 3 atau baik. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini.